Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Hairunisa dari kelas manajemen 21K. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian resiko. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini terdapat 4 konteks pembahasan. Yang pertama ada pengertian pengendalian risiko, yang kedua metode pengendalian risiko, yang ketiga sistem pengendalian risiko, dan yang keempat fokus pengendalian risiko. Yang pertama ada pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan yang kedua ada metode pengendalian risiko. Ada beberapa metode, diantaranya yang pertama itu penghindaran risiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kerugian dari exposure terhadap risiko dengan jalan. Yang pertama ada menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Dan yang kedua ada menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko itu. Dan yang poin kedua ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan yang A ada merendahkan kans atau chance untuk terjadinya kerugian. Selanjutnya, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol menurut timingnya. Dan yang ketiga ada pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa dengan menambah banyaknya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Yang poin keempat ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya. Satu perusahaan merger dengan perusahaan lain. Perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko dengan jalan menanggung risiko yang sejumlah besar orang atau perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima ada pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi atau kontrak. Poin selanjutnya ada risiko itu tersendiri dipindahkan. Dan yang terakhir ada suatu risk financing transfer, menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk counter transfer.
Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semua ia setujui untuk dibayar. Dan poin ketiga, ada sistem pengendalian risiko. Sebagai perusahaan kontraktor yang tidak mempunyai pengalaman dalam perang atau menghadapi serangan bersenjata, sistem pengendalian risiko perusahaan tersebut bisa dikatakan lemah atau baris pertama. Gabungan dari risiko inherent tinggi dengan sistem pengendalian risiko rendah menghasilkan profil risiko yang tinggi. Dan yang terakhir, ada fokus pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan atau severity dari konsekuensi risiko. Contoh, memasang alat pemadam kebakaran di gedung, memasang airbag di mobil, memasang sabuk pengaman buruh bangunan. Dan yang terakhir, ada timing pengendalian risiko. Pengendalian risiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Contohnya, sebelum terjadi melakukan training karyawan. Saat terjadi kantong udara pada mobil langsung mengembang saat terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir ada setelah terjadi, yaitu akan menyebabkan memperbaiki mobil untuk dijual lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.